Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Taufikur Rahman dan juga Dion Damara. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu ada Syekh Ahmad Syurkati. Ahmad bin Syurkati itu dikenal sebagai pembaharu Islam di Jawa pada permulaan abad ke-20. Michael Lavan, guru besar sejarah Universitas Princeton, menggambarkan Ahmad Syurkati ini sebagai cendekiawan yang diplomatis. Meski disebutkan bahwa ia memandang rendah orang-orang Belanda seperti ulama-ulama pada umumnya, namun Ahmad Syurkati ini tetap menghormati para penasehat urusan pribumi seperti Snok Hurgronje dan beberapa penerus Belandanya. Pada tahun 1909, Ahmad Syurkati berhasil mendapatkan pengakuan dari para cendekiawan Mekah. Tak butuh waktu lama sampai Ahmad Syurkati ini dihadiahi posisi guru kehormatan di kota Mekah ataupun di kota suci itu. Sebelumnya, Ahmad Syurkati ini juga sudah menjalin hubungan baik dengan kelompok reformis Islam di Mesir. Ahmad Syurkati menerima tawaran pergi ke Batavia, walaupun ia itu sudah kerap mendengar kabar bahwa pemerintah kolonial suka menindas orang-orang muslim dari semenanjung Arab. Menurut catatan Natalie Mobini Cases dalam bukunya The Hadrami Awakening, keputusan Ahmad Syurkati itu timbul berkat keinginannya berjuang memajukan Islam di India Belanda, khususnya di Tanah Jawa. Ahmad Syurkati membuka sekolah sendiri di Batavia yang diberi nama Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ia juga mendirikan yayasan untuk mendukung keuangan organisasi. Berkat hubungan baik Ahmad Syurkati dengan para penasehat urusan pribumi, Al-Irsyad ini langsung mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial, yaitu pada tahun 1915 bulan Agustus. Sejak 1915, Yayasan Al-Irsyad ini secara konsisten menggalang dana untuk kebutuhan program-program bimbingan dan pemurnian Islam. Sepanjang dasawarsa 1920-an hingga 1930-an, Al-Irsyad ini berhasil membangun gedung-gedung pertemuan, sekolah, dan perpustakaan. Dan juga para tokoh Al-Irsyad tak henti-hentinya menyebarkan tradisi Arab, mengajarkan bahasa Arab, bahasa Belanda, dan juga bahasa-bahasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada Ahmad Hasan, yaitu tokoh pembaru Islam juga. Ahmad Hasan ini lahir di Singapura yaitu pada tahun 1887. Ayahnya itu bernama Ahmad Sinafapu Marikar, berasal dari India yang masih merupakan keturunan ulama Mesir yang sekaligus berprofesi sebagai wartawan dan penerbit buku serta surat kabar berbahasa Tamil. Ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palekat, Madras. Ahmad Hasan ini dalam proses pendirian dan pengembangan persatuan Islam itu diawali dengan persahabatannya dengan Kiai Haji Muhammad Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, dua orang pengusaha asal Palembang yang hijrah ke Bandung. Mereka berdua itu mendirikan semacam organisasi sosial Islam yang mereka beri nama Persatuan Islam, yaitu pada tanggal 17 September 1923. Dari perkenalan itu, Ahmad Hasan lalu sering diundang memberi ceramah dan pengajian kepada jamaah Persatuan Islam. Tidak hanya itu, Ahmad Hasan bahkan didapuk menjadi guru utama Persatuan Islam pada sekolah yang mereka dirikan. Selain mengajar, Ahmad Hasan ini juga memiliki bakat tulis-menulis. Melanjutkan kegiatan ini dengan tulis-menulis artikel-artikel keislaman yang diterbitkan oleh media yang dikelola oleh Persatuan Islam. Selain artikel, ada pula beberapa topik keislaman yang ditulisnya secara lebih komprehensif dan diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, karya-karya itulah yang disebarluaskannya seiring dengan aktivitasnya membina kehidupan beragama jamaah Persatuan Islam dan umat secara luas. Pada tahun 1941, Ahmad Hasan ini tercatat pindah dari Bandung ke Bangil
dan menetap di sana. Di tempat barunya itu, Ahmad Hasan mendirikan pesantren Persatuan Islam dan juga membina sendiri pesantren itu dengan mengajar dan menerbitkan buku yang digunakan sebagai buku bagi para santrinya. Tidak hanya itu, buku-buku karyanya yang dicetak, diterbitkan, dan dijual sendiri. Selain itu, membiayai kebutuhan pesantrennya juga untuk media dakwahnya kepada masyarakat di Bangil. Selain di bidang pergerakan sosial keagamaan pada masanya, secara khusus Ahmad Hasan ini adalah salah satu perintis upaya penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia dan juga menghasilkan karya yang berjudul Al-Furqan Tafsir Quran. Karyanya tersebut itu dikenal luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia dan menjadi pustaka acuan penting khususnya bagi anggota Persatuan Islam dalam pembinaan keislaman mereka. Next. Yang terakhir yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan salah satu orang yang mendirikan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ataupun yang sering dikenal dengan sebutan Kiai Dahlan telah membawa pembaharuan dan membuka kacamata modern Islam di Indonesia sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan lagi secara tradisional. Beliau itu mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melantunkan ayat Quran semata, melainkan juga dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya saja tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya menjadi suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, Kiai Dahlan ini juga mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu yang menurutnya tidak jelas antara jenjang dan metode yang diajarkan lantaran mengutamakan hafalan dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Sehingga Kiai Dahlan ini mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Medde Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Kiai Dahlan itu terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun itu sering melakukan kegiatan dakwah. Beliau itu semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur, penyembahan dan perlakuan yang berlebihan terhadap pusaka-pusaka keratin seperti keris, kereta kuda, dan juga tombak. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari pencampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Di bidang organisasi, yaitu pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Aisyah yang khususnya untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Aisyah ini juga merupakan bagian dari Muhammadiyah. Sebagai bentuk kesadaran pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh saudara Dion. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gerakan pemurnian Islam di Minangkabau pada awal abad ke-19. Pada awal abad ke-19 ini dilakukan pemurnian Islam atau revivalism ketika datangnya 3 orang haji dari Minangkabau yang kembali dari Mekah yang membawa ajaran Wahabi. Ajaran Wahabi ini semula adalah bagian dari aliran teologis
Al-Sunnah wal Jamaah. Pondasi-pondasi utama dari ajaran ini juga tidak jauh berbeda dengan Islam Sunni. Penolakan mereka pada tradisi Islam yang menurut mereka tidak ditemukan pada dalam Al-Quran dan hadis menjadi salah satu ciri utama ajaran ini yang kemudian menjadi pembeda dari ajaran Al-Sunnah dan Jamaah. Keyakinan 3 Haji Minang akan ajaran Wahabi memang tidak tumbuh begitu saja, melainkan adalah dampak dari keinginan mereka berhaji. Sudah bukan rahasia lagi, banyak kaum muslim Nusantara yang mendambakan pergi ke Mekah. Di samping itu, status haji di mata masyarakat menempati posisi yang mulia. Mereka yang baru pulang berhaji kerap disebut sebagai pendeta Islam atau ulama yang bisa menjadi standar masyarakatnya. Mereka seperti sudah sadar diri sebagai pendatang baru, mereka tidak mempunyai modal sosial apa-apa. Pengetahuan keislaman baru yang dimilikinya tentu saja tidak lantas akan bisa didakwahkan dengan mulus dan lancar di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, status haji yang disandangnya menjadi modal penting untuk mereka terjun ke masyarakat. Gelar haji mereka membuat mereka lebih nyaman dan dipercayai membicarakan masalah agama. Orang Padri berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum utama. Mereka mengkaji secara teliti rujukan utama Islam untuk mengamalkan segala perintah di dalam kitab itu. Mereka tidak memberikan pemaknaan tafsir yang jauh dari apa yang tertulis dalam Al-Quran. Artinya, mereka benar-benar menjalankan perintah Al-Quran dengan tidak lagi menimbangkan apa maksudnya, karena berpotensi menyalahi apa yang tertulis di dalamnya. Orang Padri juga dikenal karena tekadnya yang kuat. Gerakan pemurnian agama yang akan dilakukan mendapatkan perlawanan yang kuat dari kelompok tradisional